pada saat kita melakukan kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu, apabila itu memungkinkan, kita harus libatkan juga proyek lingkungan kita. Nah, jadi di sisi lain kita bisa ikut aktif kegiatan organisasi atau kegiatan sekolah lainnya, tapi di sisi yang lain juga proyek ini tetap berjalan dan malah lebih dikenal orang karena kita bisa mengenalkannya lebih luas gitu daripada biasanya. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Sharon Kalista Nafila atau Sulibaka dari SMP Negeri 1 Surabaya. Saya Putri Lingkungan Hidup tahun 2021 tingkat SMP. Saya memiliki proyek lingkungan yaitu budidaya dan juga pengolahan tanaman katuk. Saya sudah bergelut di dunia lingkungan hidup sejak tahun 2017. Nah, di situ saya posisinya masih duduk di bangku SD. Nah, artinya sejak SD atau sejak kecil saya juga sudah masuk ke dunia cinta lingkungan seperti itu. Jadi saya menerapkan seperti kayak kebiasaan cinta lingkungan yang saya terapkan sehari-hari bersama dengan keluarga di rumah. Contohnya seperti membawa tas belanja saat berbelanja bulanan di minimarket atau di pasar, terus juga menanam tanaman. Karena di rumah itu tanaman di rumah tuh sangat banyak sekali karena memang keluarga saya juga gemar untuk menanam beraneka macam tanaman. Terus juga saya juga membuat takakura, jadi dari sisa-sisa makanan itu dibuat keranjang takakura. Hal yang membuat saya memilih tanaman katuk sebagai proyek lingkungan adalah karena yang pertama, tanaman katuk itu mengandung banyak sekali manfaat dan juga khasiat tentunya. Jadi tanaman katuk ini mengandung banyak kandungan nutrisi dan juga memiliki banyak manfaat, yaitu bisa digunakan untuk memicu imunitas tubuh, bisa untuk mencegah kolesterol, mencegah osteoporosis, mencegah anemia, dan juga bisa juga untuk mencegah flu. Dan tanaman katuk seperti yang saya katakan tadi mengandung banyak sekali kandungan nutrisi. Apa aja? Jadi tanaman katuk itu mengandung protein, mengandung lemak, kalium, kalsium, magnesium, zinc, dan masih banyak lagi. Sehingga tanaman katuk ini juga ketika kita menanamnya, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dari segi kesehatan dapat, oke banget. Terus juga dari segi lingkungan juga pastinya dapat, karena dengan menanam tanaman dapat membuat udara sekitar menjadi lebih asri, menjadi lebih sejuk tentunya. Terus tanaman katuk selain manfaatnya banyak banget nih, tanaman katuk juga bisa diolah menjadi aneka ragam makanan dan minuman, dan juga bisa diolah jadi skincare seperti yang ada di depan saya contohnya. Jadi makanan dan minuman itu saya olah jadi teh katuk, jadi smoothies katuk. Terus saya juga olah yang ada di depan saya saat ini, ada brownies crispy katuk, sama ada stik keju katuk. Terus juga sebenarnya ada banyak banget nih, ada total 24 olahan. Dan ini juga ada skincare. Jadi skincare ini tuh ada hand sanitizer yang cocok banget kita gunakan karena sekarang ini kan di masa pandemi. Terus juga ada body scrub, ada masker wajah, sama ada brightening body wash. Jadi ini tuh sabun gitu guys. Jadi tanaman katuk ini unik dan kekinian banget karena mungkin banyak tanaman yang diolahnya tuh jadi makanan, tapi katuk ini bisa digunakan dan bisa diolah jadi skincare. Saya sebagai orang tua juga tidak lepas dari semua kegiatannya Sharon, mungkin dalam mendampingi ke kampung-kampung, kemudian kegiatan-kegiatannya yang berhubungan dengan proyeknya di Pangput ini.
Jadi Sharon banyak melakukan aksinya itu di kampung-kampung. Jadi sebanyak ada 15 kampung ya kurang lebih yang sudah Sharon bina selama ini. Jadi bukan hanya di waktu 8 bulan ini di tahun 2021, namun juga di tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2018, 2019 juga sudah banyak sudah keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Jadi kegiatannya mulai dari aksi sosialisasi, kemudian aksi tanam bersama, mengajak warga kampung tanam bersama, kemudian aksi mengadakan pelatihan di sana, bagaimana cara menanam, kemudian bagaimana cara mengolah, kemudian juga bertemu dengan warga-warga mulai dari awal sampai akrab gitu loh. Jadi sudah bertahun-tahun itu sudah sampai seperti keluarga sendiri. Nah, untuk tahun ini bisa saya katakan lebih challenging daripada yang tahun kemarin. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita memutar otak karena di sisi lain pandemi, kemudian ruang yang terbatas, kemudian warga yang agak alot mungkin ya karena pandemi kan maju mundur kalau mau diajak kerjasama untuk kegiatan ini seperti itu. Tapi alhamdulillah warga ada kayak impact baik juga ke kita, jadi ada timbal baliknya lah seperti itu. Kemudian lagi walaupun pandemi ini di 2020 sampai di 2021 ini belum berakhir, namun Sharon masih tetap bisa mengadakan aksi online seperti sosialisasi online, YouTube, kemudian juga mengadakan webinar, kemudian mengadakan di Instagram, live di Instagram, seperti itu. Jadi banyaklah kegiatan positif. Jadi yang lebih, kalau menurut saya lebih mengena itu ya, lebih berkesan itu bisa mengenal warga dan bisa akrab dengan mereka. Jadi sudah seperti saudara sendiri gitu loh, seperti keluarga Sharon. Jadi keluarganya Sharon itu banyak sekali di sini di Surabaya itu dengan cara aksinya seperti ini, jadi lebih dikenal luas. Jadi seperti itu. Kalau untuk Sharon sendiri bisa dikatakan semangatnya 45. Nah, kalau yang kemarin maju mundur, yang ini nggak tengok kanan kiri, pokoknya maju terus. Nah, jadi banyak sekali terobosan-terobosan yang kita lakukan. Jadi untuk semakin berkembangnya dia, jadi kita putar otak habis-habisan. Jadi untuk treatment dari tanaman katuk sendiri bisa dibilang gampang banget tentunya, karena tanaman katuk ini kalau misalnya perlakuan khusus atau private treatmentnya itu cuma sedikit. Ya mungkin kalau misalnya private treatment yang bisa diterapkan ke tanaman katuk biar tanaman katuknya ini perawatan biar tumbuhnya tuh makin bagus, makin keren gitu. Jadi waktu tanaman katuknya ini masih berusia dari 1 hari sampai sekitar 3 minggu, itu jangan kena matahari, kayak langsung kena matahari, sinar matahari gitu, jangan langsung terpapar, supaya tanaman katuknya tuh bisa lebih kuat, terus juga tanaman katuknya ini nggak mati, jadi gitu. Jadi kalau saya sendiri di rumah itu nanamnya itu di bawah pohon. Jadi di bawah pohon itu saya tanamin tanaman katuk yang usianya masih 1 hari sampai 3 minggu. Nah kalau udah 4 minggu atau 1 bulan, itu tanaman katuknya juga udah bisa dilepas, jadi dia udah nggak usah ditaruh di sinar matahari lagi. Jadi ibaratnya dia udah strong, udah lebih kuat. Jadi tanaman katuknya juga udah mengakar, jadi dia udah makin kuat, jadi bisa dilepas. Cuman kalau yang 3 mingguan itu harus ditanamnya, kalau tips and trick dari aku sih ditanamnya di bawah pohon supaya dia bisa kena sinar matahari tapi secukupnya, tapi dia juga bisa berada di tempat yang teduh gitu, jadi dia bisa tumbuh dengan baik. Jadi gimana cara saya untuk memanajemen waktu, untuk mengatur waktu saya dalam membagi waktu
melakukan kegiatan lingkungan atau proyek lingkungan, terus organisasi, terus juga di sekolah saya sebagai seorang pelajar. Jadi memang kesibukan saya tuh memang setiap harinya tentu sangat padat sekali. Jadi antara di luar sekolah, di sekolah, kegiatan lingkungan, dan masih banyak lagi. Cuman untuk mengatur waktu sendiri, saya juga punya satu kunci. Untuk menjalankan proyek lingkungan itu, kita harus pintar-pintar mengolah dan memanfaatkan waktu yang ada. Jadi contohnya saya ikut banyak organisasi dan saya juga aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu, apabila itu memungkinkan, kita harus libatkan juga proyek lingkungan kita. Nah, jadi di sisi lain kita bisa ikut aktif kegiatan organisasi atau kegiatan sekolah lainnya, tapi di sisi yang lain juga proyek ini tetap berjalan dan malah lebih dikenal orang karena kita bisa mengenalkannya lebih luas gitu daripada biasanya. Jadi kita bisa kenalin ke teman-teman organisasi, ke Bapak Ibu guru, dan juga ke pokoknya lebih luas deh. Proyek lingkungan kita bisa dikenal lebih luas daripada biasanya. Buat teman-teman atau masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana budidaya dan pengolahan tanaman katuk, bisa langsung hubungi via DM Instagram @scntb. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi dan jangan lupa subscribe channel YouTube Tunas Hijau ID. Terima kasih.